Seorang prajurit Ansor yang belum lama menikah minta izin kepada Rasulullah ketika peperangan diistirahatkan, minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya untuk pulang dulu setengah hari menengok istri. Karena Rasulullah tahu dia baru menikah, Rasulullah mengizinkan dia untuk pulang ke rumah dulu. Nah, dia pun pulang ke rumah. Tiba-tiba dia melihat istrinya ada di luar rumah. Karena dilanda rasa cemburu, jadi budaya orang Arab saat itu ketika wanita ada di luar rumah dengan tujuan yang tak jelas itu sudah sesuatu yang aneh bagi budaya masa dulu. Dia pun menghunus tombaknya siap menyerang istri. Istri yang melihat itu berkata, "Tahan dulu senjatamu. Kamu masuk ke dalam, lihat apa yang ada dalam rumah kita." Pemuda Ansor ini pun masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia melihat seekor ular besar sedang tidur di tempatnya tidur. Dia pun lalu menyerang ular itu dengan senjatanya. Sebelum ular itu tewas, ular itu pun sempat menyerang si pemuda hingga pemuda itu pun tewas. Sehingga para sahabat dalam hadis ini diceritakan tidak tahu siapa yang mati duluan oleh mereka, oleh masing-masing mereka. Apakah ular itu yang mati duluan atau pasukan Ansor ini atau sahabat Ansor ini yang mati duluan. Nah, sahabat yang mengetahui, para sahabat Nabi yang mengetahui kejadian ini, lalu mereka menghadap Rasulullah. Tujuan mereka adalah meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah agar pemuda Ansor ini hidup kembali, minta dihidupkan kembali. Dan mereka yakin kalau Rasulullah berdoa insya Allah bisa dikabulkan. Karena seperti yang dimiliki, mujizat yang dimiliki oleh Nabi Isa, itu pun karena kuasa Allah. Jadi kalau Rasulullah berdoa seperti itu pun sangat bisa dikabulkan oleh Allah. Nah, para sahabat ini pun datang menghadap Rasulullah menceritakan kejadian itu. Lalu Rasulullah berkata, bukannya memenuhi keinginan sahabat, Rasulullah justru berkata, berdoalah memohon ampun kepada sahabat kalian ini, karena yang sahabat kalian bunuh ini adalah jin muslim. Nah, buat kalian di Madinah ini sudah banyak jin-jin muslim yang kadang berubah wujud menjadi ular. Maka jika kalian mendapati ular di rumah kalian, jangan langsung dibunuh. Berilah waktu 3 hari. Jika setelah 3 hari ular tersebut tidak pergi dari rumah kalian, maka bunuhlah. Karena cuma 2 kemungkinan, kalau bukan ular betulan, dia adalah jin kafir dan boleh dibunuh. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kadangkala jin muslim menetap di rumah kita lalu menampakkan diri dalam bentuk ular. Sehingga jika ular itu termasuk ular yang tidak berbisa, kita disarankan untuk tidak langsung membunuhnya, tapi bisa mengusirnya terlebih dahulu. Kalau setelah diusir kemudian balik lagi, maka boleh dibunuh. Karena kemungkinannya cuma 2. Kalau bukan ular betulan, maka itu perwujudan dari jin kafir. Dan keduanya, baik ular betulan maupun jin kafir, boleh dibunuh.